Ya Pak Daud. Sekarang kita masuk bulan Juni. Inilah resesi ekonomi yang sebenarnya. Dan ini sampai tahun depan kita semua harus bertahan. Harus bertahan sampai tahun depan Pak Daud. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya di bulan Juni ini. Jadi sekarang sudah masuk di bulan Juni ya, Juni 2025, seperti yang beliau gembor-gemborkan sebelumnya. Pernyataan beliau tentang katanya bersiap-siaplah di bulan Juni 2025 resesi itu akan dimulai, resesi besar akan dimulai. Nah sekarang sudah bulan Juni nih, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni di bulan Juni ini? Dan sahabat terang kemuliaan, tetapi kita sebagai anak Tuhan tentunya kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi janganlah khawatir akan hari esok, karena kita tahu penyerahan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Dan sahabat kemuliaan, satu lagi, 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Jadi apapun yang terjadi ke depan nanti, tetaplah berdoa. Sahabat kemuliaan, seperti yang dibilang kemarin-kemarin yang sempat hebohkan. Jadi Evangelist Dotoni ini selalu mengingatkan kita, katanya jangan lupa investasi emas ya. Jadi karena kemarin sempat menyentuh 2 juta, masuk 2 juta per gram, dan sekarang sempat turun ya, kemarin 1718 gitu. Nah banyak yang berkata, gimana nih emasnya turun gimana nih? Nah namanya investasi kan kita bicara tentang jangka panjang, seperti yang Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni bilang, ini jangka panjang ke depan ya. Jadi tentunya apabila kalian berinvestasi, pakailah uang yang memang bukan uang panas, bukan yang harus dibagi kemana-mana, bukan uang yang harus dipakai, tapi uang yang istilahnya uang dingin ya, uang yang tidak dipakai. Jadi jangan kalian pakai uang yang emang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena ini kita berbicara tentang jangka panjang. Kalau kita bicara jangka pendek, kemarin ketika emas di angka 2 juta per gram, Mas Antam 2 juta per gram, kalian ikut-ikutan FOMO beli, tentunya kalian sekarang rugi ya kalau misalkan kalian jual, karena harganya turun. Nah jadi kalau misalkan kita berinvestasi, kita punya mindset atau pikiran kita untuk jangka panjang, 5 atau 10 tahun ke depan. Dan itu tentu yang dihimbau oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni ya kan. Karena jadi jangan takut lah ya, karena ini investasi jangka panjang. Kalau misalkan harganya turun, ya beli lagi. Tapi ingat, pakai uang dingin. Dan sahabat, itu sekilas info aja tentang investasi ya. Dan sahabat kemuliaan, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Karena dengan bergabung menjadi member, itu artinya kalian sudah menjadi bagian dari keluarga channel Terang Kemuliaan, di mana kalian mendukung pertumbuhan channel Terang Kemuliaan, kalian mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan, dan kiranya channel ini bisa menjadi berkat dan juga bisa merangkul jiwa-jiwa yang tersesat atau jiwa-jiwa baru ya. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa juga follow TikToknya, karena di situ kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Oke, sampai di sini kita langsung saja akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya di bulan Juni, karena udah nyampe bulan Juni nih. Kira-kira beliau ngomong apa nih? Selamat menyaksikan. Salam Pak Daud. Ayo Thomas. Ya Pak Daud, selamat malam. Ya. Gimana kabarnya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Haleluya. Dahsyat. Saya setir mobilnya Thomas. Ya Pak Daud, apa yang mau dibagikan di malam hari ini Pak? Pengetahuan kuliah umum untuk kita semua Pak Daud. Kita doa dulu ya Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan lewat kami semua, hendak menjalani hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. Ya Pak Daud. Thomas,
Ya Pak Daud. Sekarang kita masuk bulan Juni. Betul Pak Daud. Inilah resesi ekonomi yang sebenarnya, Thomas. Iya Pak Daud. Apa, Thomas? Ini masuk dalam resesi yang sebenarnya Pak Daud. Iya. Dan ini sampai tahun depan, Thomas. Sampai tahun depan Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Iya. Jadi kita semua harus bertahan, Thomas. Bertahan. Siap Pak Daud. Amin. Kita semua apa, Thomas? Harus bertahan sampai tahun depan Pak Daud. Iya. Nah, dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita di masa-masa kesusahan. Amin. Tuhan pasti pelihara kita semua dan iman kita pada Tuhan, dan Tuhan akan meluputkan malapetaka bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Pak. Iya. Dan Tuhan memelihara kita di masa-masa kesusahan. Kesulitan. Iya Pak Daud. Pak Daud, kalau boleh saya tanya Pak Daud, ini kan lagi gencar COVID lagi dan vaksin TBC Pak. Boleh Pak Daud kasih komentar? Saya itu lebih suka kalau segala sesuatu produk dalam negeri ya. Gitu ya Pak Daud. Itu pendapat saya, Thomas. Ya. Produk apa, Thomas? Dalam negeri Pak Daud. Karena kan ada aturan rumornya kalau yang nggak mau divaksin bisa dihukum dan didenda Pak Daud. Itu komentar Pak Daud gimana Pak Daud? Penting menurut saya, Thomas. Iya Pak Daud. Bahwa percaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kita. Amin. Penting kalau saya itu hormati pemerintah. Siap. Karena pemerintah itu wakilnya Tuhan. Bagaimana, Siap, Pak Thomas? Daud. Betul Pak Daud. Dan yang kedua, kalau saya sendiri ya Thomas ya, Iya. kalau saya suka produk dalam negeri. Siap. Gimana, Thomas? Siap Pak Daud. Siap. Tubuh kita baik Tuhan, harus kita jaga, kita rawat benar-benar, Thomas. Jangan asal semua masuk dalam tubuh kita. Harus kita berdoa dulu. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Kita apa, Thomas? Betul Daud. Jadi kita berdoa dulu, jangan semua para masuk ke dalam tubuh kita Pak Daud ya. Kita apa, Thomas? Berdoa dulu. Berdoa Pak Daud. Setuju, Thomas? Nah, tapi yang jelas, Mas sekarang gimana, Thomas? Mas, saya belum cek yang sekarang ini Pak Daud, belum tahu informasinya. Ya, sekarang rasanya ekonomi gimana sekarang, Thomas? Ya Pak Daud, karena semua orang sama mengalami kesusahan Pak Daud. Sampai usaha tutup. Yang tidak susah tuh adalah yang tidak punya utang dan punya uang. Gimana, Thomas? Yang apa, Thomas? Yang tidak punya utang tapi punya uang cukup. Nah, itu yang happy itu sekarang, Thomas. Ya. Nah, yang punya utang, nah itu berdoa dan bersyukur. Gimana, Thomas? Betul nggak, Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Kamu tahu dulu ya, Thomas. Iya betul. Yang bersyukur itu Yang punya utang punya uang. tidak ada utang, punya uang cukup tapi dan selalu bersyukur. Nah, itu paling nikmat, benar, Thomas? Betul. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Ya, kita semua selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Betul? Yang penting kita nikmati, kita syukuri. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud.
Kita syukuri, kita nikmati lah. Ya, Menurut Thomas gimana? kita nikmati hidup kita. Tuhan yang kasih apapun bersyukur Pak Daud, tidak usah terlalu nelongso, Gimana Thomas? tidak perlu terlalu isi Pak. Bersyukur apa adanya Pak Daud. Dan kita harus bersyukurlah apa yang Tuhan berikan Thomas. Betul Pak Daud. Tahu enggak zaman sekarang ini Thomas, Ya Pak Daud. resesi ini untuk proses kita lebih dewasa dan dekat dengan Tuhan. Ya betul. Lebih dewasa untuk diproses sama Tuhan. Gimana Thomas? Betul Pak. Ini kita membuat hidup bergantung, lebih banyak dekat sama Tuhan Pak. Dan kita mengalami proses Thomas. Betul. Ya, penting hidup ini adalah dinikmati Thomas. Seperti Betul. saya meeting setir mobil dinikmati ya Thomas. Dan tidak boleh lupa pakai sabuk pengaman. Ya, Nah, Thomas, perhatiin sekarang gimana kondisi sekarang Thomas? seperti sekarang keadaan di Indonesia juga lagi nggak baik, banyak orang yang susah, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sepi. Padahal kayak gini kita ngalami sampai tahun depan tuh Thomas. Luar biasa ya. Gimana Thomas? Wah, berarti perlu kita dekat sama Tuhan dan hidup dalam kuasa Tuhan ya Pak. Iya, dinikmati aja Thomas semuanya. Betul. Bahwa Tuhan itu baik, itu aja Thomas. Tuhan itu apa Thomas? Baik Pak. Iya. Nah, Thomas gimana lihat perkembangan sekarang? Ya, banyak orang yang susah, keadaan benar-benar lagi banyak yang berkumpul Pak, pendapatan sepi. Padahal puncaknya itu tahun depan loh Thomas. Ini kan proses dari resesi, puncaknya tahun depan. Oh, siap. Puncaknya kapan Thomas? Tahun depan. Tapi ingat, posisi tetap aman Indonesia Thomas, karena Tuhan jaga dan lindungi Indonesia. Betul. Amin. Amin. Tuhan jaga dan lindungi apa Thomas? Lindungi Indonesia Pak Daud. Iya. Thomas mau tanya apa? Ya Pak Daud, ya, pasti dapat jawab. Terus Pak, ini kan hari-hari kan banyak orang autis Pak. Banyak orang gimana Thomas? Mengenai autis. Strategi Pak, signifikan sekali Pak. Gimana Thomas? Ya, sekarang banyak anak-anak terindikasi autis Pak. Bisa itu terjadi karena pengaruh pola makan ya, karena banyak kimia merkuri ya Thomas ya. Betul Pak Daud. Kedua, bisa juga ada kutuk, ada banyak faktor itu Thomas. Ya Pak Daud. Kalau itu anak kutuk itu selalu berhubungan dengan kuasa gelap Thomas. Tapi juga bisa juga kamu pola makan, pola hidup Thomas ya, mengandung kimia dan merkuri. Gimana Thomas? Dan perlu Thomas tahu, Thomas, Ya, Thomas, ya, Pak Daud. sekarang ini banyak orang kena diabetes ya Thomas. Iya betul Pak Daud. Kira diabetes. Bahkan Hah? karena dia Kenapa, betul Pak Thomas? Daud. Kenapa Betul Pak, Thomas? banyak. Ya Kena diabetes ya Thomas. betul Pak. Kenapa Pak? Karena pola makan sekarang banyak makanan mengandung gula atau Thomas. Oh, manis-manis ya Pak Daud. Iya. Kalau gula paling bagus itu tetap dari buah-buahan atau dari tanaman Thomas, bukan dari kimia.
kimia ya. Saya Siap. sendiri sampai sekarang menjauhi gula pasir, Thomas. Oh iya Pak Daud. Membatasi gula pasir, apa Thomas? Pak Daud sekarang membatasi gula pasir Pak. Iya, karena mengandung unsur kimia, Thomas. Betul. Nah, kalau gula kebanyakan saya dari apa? Buah-buahan, dari nasi, udah cukup itu, Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud, super sekali Pak Daud. Yang penting kita harus bersyukur dan menikmati, Thomas. Gimana, Thomas? Ya Pak Daud, semangat. Thomas mau tanya apa? Pak Daud sudah itu aja Pak Daud. Oke, ini nggak bisa tanya doa dulu, Thomas. Ini sebabnya di tol, saya setir mobil. Pak Daud bisa doa berkat, Pak Daud bisa doa berkat. Oke, kita doa, Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar dari Yesus. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thomas, Pak Daud. Iya Pak Daud. berarti sekarang udah terasa resesi ekonominya ya, Thomas? Betul. Besar sekali Pak Daud. Terasanya gimana, Thomas? Ya, semua mahal, susah cari uangnya. Ya. Yang penting dinikmati dan bersyukur, Thomas. Yang penting apa, Thomas? Dinikmati dan apa? Dan bersyukur. Percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. God is good. God is good. All the time. Oke, Thomas. Oke, itu berkati Pak Daud semalam. Sahabat yang kemudian, itu tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelist Tony atau Pastor Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik ya. Jadi katanya beliau bilang, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan beserta dan Indonesia katanya aman-aman aja. Nah, sahabat yang kemudian, apabila ada di antara semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelist Tony atau Pastor Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelist Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan baik untuk kita semua. Jadi ingat, tetaplah berdoa apapun yang akan terjadi ke depannya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ngomong-ngomong soal investasi ya, Robert T. Kiyosaki, pakar dari investasi, berkata ada 3 hal yang bisa kita investasikan untuk jangka panjang. Ingat, jangka panjang. Dimana 3 halnya adalah emas, perak, dan Bitcoin. Bitcoin bener nggak bisa diinvestasikan ya? Coba kalian komen ya. Ini untuk jangka panjang loh. Perak salah satu yang dianjurkan oleh Evangelist Tony atau Pastor Tony. So sahabat yang mulia, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Dan jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkah untuk orang banyak. Dan buat kalian semua yang ingin menjadi member, silahkan join menjadi member. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung menjadi membernya. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat yang mulia, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.